di tempat saya kotoran sapi sekarang udah jarang sekali dimanfaatkan oleh petani, karena meskipun kotoran itu milik sendiri, kalau sampai lahan nanti tibanya itu jadi mahal. Kalau sini Mas, jadi biaya tenaga kerja itu tibanya itu mahal, terus petani banyak beralih ke kotoran ayam. Nah, sedangkan kita gimana caranya memanfaatkan? Nah, akhirnya kita berusaha memanfaatkan metode yang paling simpel, casting ini. Tidak perlu digiling, tidak perlu ditambahkan bahan lain, hanya air saja, nanti tinggal diayak, sudah selesai. Nah, jadi nggak ada perawatan seriwil apapun. Kita sering buat kompos ini, pupuk ini, tapi wah, saya lebih cenderung ke casting. Perkenalkan, nama saya Al-Muiman, beralamat di Dusun Gertengah Kidul, Desa Anjati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saya ada di sini. Kita punya namanya Kelompok Usaha Bersama atau KUB Cahaya Tani, yang kita punya visi misi yaitu integrated farming atau pertanian terpadu, yang sekarang lagi gencar-gencarnya ya, petani milenial gitulah ya, seperti itu. Ya, kita Kelompok Usaha Bersama Cahaya Tani ini masih tergolong baru ya. Ini jadi awalnya kita masih beberapa kelompok mengusahakan, kita punya produknya kita itu casting atau dikenal vermikompos ya. Kita usaha utamanya itu pupuk kompos organik. Jadi kotoran sapi terus dikasih cacing, terus nanti dia akan terurai secara alami. Nanti tinggal dipisahkan aja antara cacing sama sisa makanan cacingnya itu atau komposnya itu udah jadi gitu. Terkait dengan bahan untuk pembuatan casting atau vermikompos, kita bahan baku utamanya pupuk kandang sapi atau kerbau juga bisa. Tapi kemarin kita sering ditanya, Mas, kalau kotoran ayam bisa enggak, kotoran domba bisa enggak? Kalau saya lebih saran itu tetap enggak bisa murni kotoran domba aja, soalnya teksturnya beda. Sedangkan dia hidupnya cacing itu kan dia lebih suka yang basah, terus dia kayak ya seperti kayak berlumpur itu. Jadi kalau teksturnya domba itu harus dicampur dengan kotoran sapi. Kalau enggak ya digiling dulu biar teksturnya lebih sudah agak terus kalau kotoran domba itu kan lebih keras Mas, jadi saya pernah nyoba tapi kurang efektif kalau enggak digiling atau enggak dicampur dengan kotoran sapi gitu. Untuk pembuatan casting rata-rata itu sini 1 bulan, kalau sini 1 bulan itu sudah bisa diayak atau sudah bisa dipanen komposnya. Tapi itu juga tergantung dengan banyak sedikitnya cacing. Kalau cacingnya banyak, ya mengurai dia lebih cepat. Dan kotoran sapinya itu lebih banyak kotorannya dibandingkan dengan rapenya. Rapenya itu maksudnya sisa makanan itu kan kadang kalau petani ditaruh buat selemek sapi atau itu dicampur dengan kotorannya itu. Nah, tapi lebih bagusnya banyak kotorannya sapi atau syukur malah murni kotoran sapi, wah itu lebih bagus lagi, lebih cepat gitu. Kita awalnya beli cacing, terus setelah itu kita buat komposnya juga saya kembangkan cacingnya. Jadi siklus pembuatan kompos ini berkelanjutan. Jadi kita sebelum panen kita harus juga mempersiapkan lahan tempat baru rumah cacing itu lagi. Jadi ini semakin banyak gitu. Kan pasti beranak loh Mas ya, bertelur, beranak. Kalau cacing kan seperti itu. Pokoknya kalau ada siklus berkelanjutannya, ada lahan barunya untuk cacing, dia pasti akan lebih banyak berkembang dan ya enggak berhenti di situ. Maksudnya setiap buat harus beli itu enggak juga. Kalau untuk penggunaan cacing, kalau di sini dulu awalnya
satu uret itu satu muatan L300 kita pakai cacing 50 kilo. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih cepat berkembangnya, dia lebih cepat terurainya gitu. Kalau kita awalnya kita 50 kilo itu untuk satu red, atau satu muatan L300 gitu. Kalau sini untuk jadinya rata-rata 1 bulan. Tergantung bahan pokoknya, bahan kotorannya sapi itu sama kelembaban juga itu pengaruh. Kalau untuk kandungan pasti banyak sering saya tahu lah, casing kita bahannya dari kotoran sapi. Ya kotoran sapi seperti itulah, pasti para petani dan syukur lama banyak petani yang sudah tahu kotoran sapi itu ya kalau kandungan ya rata-rata seperti itu. Tetapi lah bedanya kalau casing itu dia kan udah matang, dia diurai oleh cacing secara alami. Beda dengan cara kita paksa untuk diolah, itu bisa juga, tapi kan dia kalau menggunakan casing, menurut saya dia itu kan cacing itu kan mengeluarkan, mungkin menurut saya dia mempunyai lendir-lendir atau yang mungkin dibilang apa nggih, saya mungkin enzim atau apa lah, itu kan bisa meningkatkan kualitas casing ya, yang nggak ada itu di situnya lah. Jarang sekali menurut saya nilai plusnya itu juga di situ. Kenapa kok casing itu agak berbeda ya? Karena itu dia pengurainya itu hewan secara alami dia. Menurut saya seperti itu. Kalau kandungan hampir rata-rata sama, tapi menurut saya ya pasti ada nilai plus casingnya gitu. Kalau untuk penggunaan aplikasi di lapangan, kalau casing itu kan kalau sini itu menjualnya murni. Jadi kalau menurut petani itu mau dibuat untuk tanaman apa saja itu bisa. Jadi entah pembibitan, terus mau tanaman tahunan, buah bisa, buat horti bisa. Kita karena jualnya murni, jadi kotoran yang sudah siap itu diayak lah seperti itu. Lah memang kita juga menyediakan yang lainnya, tapi kita seperti itu. Jadi untuk di tanaman nanti hasilnya itu kalau makanan yang sudah matang, menurut saya dia akan cenderung, memang menurut saya dimanapun mungkin itu kalau murni organik menurut saya itu pertumbuhannya itu tidak secepat dengan pupuk yang instan. Tapi lah ini ada keuntungannya yang tidak menurut saya yang kurang dipahami, yaitu dia pertumbuhannya memang agak lambat dia, tapi kekebalan tanaman itu sendiri itu berbeda. Terus nanti di hasil itu akan berbeda, karena kalau organik itu yang sudah saya coba aplikasi itu dia dibobot, terus di tonasenya itu juga berbeda. Saya kenapa membuat casing, saya terinspirasi dari banyaknya bahan yang melimpah di tempat saya. Di tempat saya kotoran sapi sekarang udah jarang sekali dimanfaatkan oleh petani, karena meskipun kotoran itu milik sendiri, kalau sampai lahan nanti tibanya itu jadi mahal. Kalau sini jadi biaya tenaga kerja itu tibanya itu mahal, terus petani banyak beralih ke kotoran ayam. Nah, sedangkan kita gimana caranya memanfaatkan? Nah, akhirnya kita berusaha memanfaatkan metode yang paling simpel, casing ini. Tidak perlu digiling, tidak perlu ditambahkan bahan lain, hanya air saja, nanti tinggal diayak, sudah selesai. Nah, jadi nggak ada perawatan seriwil apapun. Kita sering buat kompos ini, pupuk ini, tapi wah saya lebih cenderung ke casing. Meskipun banyak petani yang mungkin wah ini nanti casingnya makan di tanah, makan akar tanaman. Kalau casing yang lubricus ini berbeda, dia lebih suka kotoran yang baru. Sedangkan kalau yang di lahan itu kan dia bisa makan akar. Kalau ini dia malah makan kotoran. Dia kalau yang lubricus ini dia tidak makan yang masih belum termasuk, yang belum diolah oleh pencernaan hewan kayak gitu. Dulu satu kelompok tani, akhirnya kita udah berjalan, saya kenalkan di Gapoktan. Setelah di Gapoktan, sekarang udah ada 8 titik pembuatan. Lalu setelah kita udah 8 titik itu, ya kita buat KUB. Ya, sinilah ini tempatnya KUB, kelompok usaha bersama. Jadi
Kita ada punya sekretariatnya, ada tempat pelatihannya juga. Kayak gitu. Kalau produk utama KUB kita ada casing. Kita punya casing natural, terus kayaknya punya casing plus. Jadi kalau casing plus ini kita sudah lebih ditingkatkan lagi secara kualitas, tapi bahan utamanya casing. Terus yang ketiga dan keempat kita punya pupuk cair pupuk cair organik ya, satu untuk pembuahan, satu untuk pertumbuhan dan pembuahan juga udah komplit. Terus yang ada lagi kita juga punya produk meskipun hanya rumput, tapi kita punya 2 macam rumput, Gama Umami sama Biograss. Soalnya kita juga kemarin udah dari pendampingan dari Dinas Peterikan kita, jadi kita juga menjual bonggol juga Mas gitu. Jadi kita punya 6 macam. Kalau mungkin ada petani yang pengen belajar membuat casing atau mau beli bonggol atau mau beli pupuk, itu nanti bisa menghubungi ke KUB saya. Jadi kita soalnya pemasarannya satu pintu. Jadi karena ada beberapa usaha, jadi kita pusatkan di satu tempat manajemen, jadi lebih mudah. Nanti bisa menghubungi saya. Nomor saya 0838 4004 2571 atas nama Almuiman. Media sosial KUB kita punya di TikTok ada castingmagelang.id. Nah, nanti bisa dilihat di situ. Kita juga spill kegiatan kita, tapi meskipun baru awal kita. Untuk para petani, entah petani muda, entah petani yang sudah punya banyak pengalaman, tetap semangat menjadi petani meskipun banyak kendala. Lah itulah tantangan. Bertani itu punya seni, gaya yang berbeda-beda. Jadi tetap semangat. Kita berusaha membuat pertanian yang berintegrasi. Jadi nanti harapan saya dengan adanya kelompok ini sangat bisa membuat petani lain juga bersemangat untuk bertani. Salam petani milenial, petani terpadu Indonesia maju. Ya. Huh?